Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, hari ini saya bersyukur saya dapat kesempatan untuk boleh berbagi. Temanya menarik hari ini, menjadi papa mama yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, mengapa kita harus belajar menjadi papa mama yang benar di hadapan Tuhan? Jawabannya karena banyak mama papa yang tidak benar. Bukan cuma di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan anak-anaknya, di hadapan banyak orang, menjadi orang tua yang tidak benar. Maka itu kita perlu belajar menjadi orang tua yang benar. Izinkan saya memberikan pendahuluan. Kenapa harus papa mama? Kenapa? Apa enggak yang lain? Nah, saudara, kalau kita melihat fakta hari-hari terakhir ini, bilang aja lah 10 tahun terakhir ini, sebetulnya iblis sudah berhasil. Aduh, kalau saya ngomong ini menakutkan. Sebetulnya iblis sudah berhasil. Iblis berhasil buat apa? Iblis berhasil membuat fungsi papa mama jadi nggak benar. Apalagi setelah justru negara-negara yang tadinya menyebut diri negara Kristen, justru negara-negara yang tadinya mengutus utusan-utusan Injil secara luar biasa ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, tiba-tiba di negara itu membuat undang-undang perkawinan sejenis. Nah, itu berhasilnya iblis merusak fungsi mama dan papa. 2 tahun yang lalu, Australia menjadi negara pertama yang minta undang-undang di negaranya diubah. Kan di negara-negara barat itu kan ada Hari Ibu, Mother's Day. Di Belanda tanggal 9 Mei itu orang Belanda merayakan Moederdag. Ya, Muttertag. Orang Jerman bilang Mother's Day. Nah, lalu bulan Juni biasanya ada Father's Day, Hari Ayah. Nah, 2018 saya kaget waktu saya di Australia ketika menjelang peringatan Hari Bapak Father's Day, tiba-tiba sekelompok orang minta kepada pemerintah federal tolong diganti, jangan Happy Father's Day. Loh, saya pertama bingung, kenapa? Juga jangan ada Happy Mother's Day. Saya baca, saya ngikuti perdebatan itu di parlemen. Ternyata sekelompok orang yang percaya LGBT, homoseksual, lesbian itu minta diganti Parents Day. Saya pertama nggak mikir, ya sama sajalah Hari Bapak, Hari Ibu diganti Hari Orang Tua, Parents Day. Tapi setelah saya ikuti perdebatan mereka, saya kaget. Sebab Australia salah satu negara yang mengesahkan perkawinan sejenis. Nah, mereka yang penganut LGBT kan ada laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nah, itu mereka nggak mau disebut papa mama. Ya memang mereka bukan papa mama. Parents Day. Saudara, mengapa sih setan begitu bencinya kepada papa mama? Ya, mengapa setan nggak suka dengan dua fungsi ini, mama dan papa? Udahlah, semua kita tahu bagaimana rusaknya setan. Ya, hari-hari ini membuat hidup jadi kacau. Akhirnya anak-anak pun tidak tahu mana lagi mama, mana lagi yang papa. Karena sama-sama cowok, sama-sama cewek. Wih, ngeri sekali, saudara. Nggak tahu kita mesti buat apa lagi dalam kondisi seperti ini. Biarlah gereja, kita harus siap-siap ya untuk menghadapi gelombang akhir zaman yang mengerikan itu. Maka itu bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini sekelompok saudara-saudara kita, satu keluarga besar, Pak Stephen Wongso, yang mengajak kita untuk belajar tentang menjadi mama papa yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan untuk pengajaran ini. Nah, tapi maafkan saya, bagi saudara yang baru pertama kali mendengar konsep mama papa yang ada di Alkitab, yang baru pertama kali dengar apa yang saya mau sharingkan ini, secara teologis ini akan membuat banyak orang bingung. Tapi saya minta dalam nama Yesus, saudara yang baru pertama kali belajar tentang mama papa secara Alkitab, coba konsep yang lama di benak kita itu kita buang dulu. Nah, saya harap kalau saudara ada benturan sekarang ini, ada benturan,
kok nggak cocok dengan apa teologi saya selama ini. Saya minta demi kasih Kristus, ikuti dulu sampai selesai. Kenapa harus mama papa? Kenapa? Yang mana setan berhasil membuat fungsi mama dan papa jadi hancur dengan melegalkan perkawinan sejenis. Mengerikan sekali. Nah, mengapa setan benci mama papa? Saya mulai dengan 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8 sampai 12. 1 Tesalonika 2 ayat 8 sampai 12. Saudara, ini literatur tertua. Saya ulangi, ini tulisan tertua. Saudara lihat firman ini. Ini literatur tertua. Kita melihat apa yang tertulis. 1 Tesalonika pasal 2. Nah saudara, ini literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Nah ini literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Siapa itu mama? Siapa itu papa? Mulai ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri. Artinya kami bagi dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Nah saudara, di 2 ayat ini kita menemukan 4 fungsi mama. Tolong dicatat, saya ulangi, ini literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Bahwa Paulus adalah orang pertama di dunia yang menuliskan mama itu siapa, papa itu siapa. Ramah, mengasuh, 2, 3, merawati, 4, kasih sayang. Inilah 4 fungsi mama. Oke, dalam terjemahan FHYH saya baca, tetapi kami berlaku lemah lembut kepada saudara seperti seorang ibu memberi makan dan memelihara anak-anak kandungnya. Kasih kami kepada saudara demikian besarnya, sehingga kepada saudara kami tidak saja memberikan firman Tuhan, tetapi juga hidup kami sendiri. Ini terjemahan firman Allah yang hidup, terbitan Kalam Hidup Bandung FHYH. Nah, ini 4 fungsi mama. Ayat 10. Sekarang kita lihat fungsi papa. Ayat 10 ya. Ini fungsi papa. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. Betapa saleh. 1, 2, adil. 3, tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ayat 11. Betapa kamu tahu betapa kami seperti seperti bapak, seperti ayah terhadap anak-anaknya. Fungsi keempat, telah menasihati kamu. Fungsi kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, fungsi yang keenam itu mendisiplin, meminta dengan sangat, itu mendisiplin. Saudara, 6 fungsi papa. Saya baca lagi ayat 10. Papa itu saleh. Nomor 1, saleh itu artinya takut akan Tuhan. 2, papa itu harus adil. 3, papa itu nggak boleh salah. Nah, ini yang berat. Di mata anak-anak, papa nggak boleh salah. Semua kita waktu masih kecil, ingat ya, mama bisa salah, papa juga bisa salah kepada kita anak-anaknya. Tapi mengapa bagi anak-anak? Tolong dijawab, siapa yang lebih cepat dimaafkan bagi anak-anak kalau mamanya salah dan papanya salah? Ayo, siapa yang lebih cepat dimaafkan? Mama. Maka itu fungsi ketiga ini dahsyat bagi seorang papa. Begini yang ada di hati setiap anak. Mama, silakan salah, kami memaafkan cepat, kami mengampuni. Tapi papa, jangan salah. Wih, saya kaget waktu melihat ayat ini. Fungsi keempat, supaya cepatnya, ayat yang ke-11, menasihati. Fungsi kelima, menguatkan hati. Fungsi keenam, mendisiplin.
Baik, saya akan coba uraikan dengan cepat. Menasehat. Pertanyaan saya, waktu kita masih kecil, anak-anak sering minta nasihat ke mama atau ke papa. Ini rahasia luar biasa. Waktu kita masih kecil, anak-anak sering minta nasihat ke mama atau ke papa. Nah, saudara lihat, di hidup mama tidak ada fungsi nasihat. Nasihat itu ada pada papa. Wih, ini loh yang jadi masalah. Mengapa anak-anak minta nasihatnya ke mama bukan ke papa? Mama jangan tersinggung ya saya berkata ini. Mama itu tidak punya karunia menasihati anak. Maka itu nasihat ada pada papa. Kenapa mama itu sulit menjadi penasihat anak-anaknya? Sebab mama itu pribadi yang paling tahu betapa susahnya mengandung. Menderitanya waktu melahirkan, saudara. Maka itu mama nggak bisa tegas kepada anak-anak. Mama maafkan saya, jangan saya dikeroyok ya. Tapi papa itu penasehat. Saya tanya dulu, apa yang terjadi pada seorang manusia ketika dia sejak lahir jadi anak, remaja, pemuda, nggak punya penasehat dalam hidupnya? Tadi siang, seperti saudara tahu, saya diminta untuk bicara, menuntun anak, memandu anak sejak masih kecil. Nah, anak-anak itu kalau nggak dituntun, kalau nggak dipandu, kalau nggak diarahkan, nggak bisa jadi anak. Saya ngomong kalimat ini, tolong dicatat, supaya kita tahu betapa hebatnya fungsi papa mama itu. Saudara, manusia nggak perlu mengajar anak ikan untuk berenang, anak burung terbang, itu nggak perlu diajari. Manusia nggak perlu mengajari binatang untuk jadi seperti binatang itu, nggak perlu. Mereka otomatis. Saya berkata, kalau anak orang tidak dipandu, nggak dituntun, nggak diajar jadi orang, pasti anak orang itu jadi orang-orangan. Nah, papa mama lah yang membuat anak-anak itu jadi manusia yang benar. Nah, salah satunya adalah fungsi penasehat. Oke, jadi kalau anak-anak sejak bayi, jadi anak, jadi remaja, jadi pemuda atau pemudi tidak punya penasehat, hidupnya liar dan kacau. Saya ulangi, iblis berhasil membuat penasehat-penasehat jarang pulang ke rumah. Siapa maksudnya? Ayah. Ketika banyak papa nggak ada di rumah, ketika anak-anaknya butuh nasihat, salah satu penyebab ayah-ayah nggak di rumah, maaf, karena mama, karena istrinya tidak menciptakan surga di rumah. Istri yang suka ngomel, istri suka menuntut, istri yang suka merendahkan suami, yakin suaminya nggak betah di rumah. Maka itu tidak sedikit, berarti sedikit ya, nggak banyak maksudnya. Ada suami-suami kalau mau pulang, telepon dulu, entah ke anaknya atau ke pembantunya. Bi, ibu sudah tidur atau belum? Saya pertama nggak ngerti. Kenapa ini ada suami-suami? Kalau mau pulang, tanya dulu, istri sudah tidur atau belum? Saya harap saudara mengerti yang saya maksud. Maka itu ketika anak-anak dalam masa pertumbuhan tidak punya penasehat, hidupnya liar. Kasihan anak itu. Ini salah satu penyebab. Kalau saudara punya pertanyaan bertahun-tahun tidak terjawab. Kok ada ya anak pendeta, anak hamba Tuhan hidupnya kacau, hidupnya rusak? Ya karena bapaknya pelayanan terus. Nggak ada waktu untuk anak-anaknya. Menyedihkan sekali. Fungsi kelima, menguatkan hati. Ini fungsi kelima. Saudara, ketika fungsi kelima dari seorang ayah, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Cari bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apa saja. Bersyukur kepada Tuhan, ternyata untuk Alkitab bahasa Indonesia itu ada hampir 20 terjemahan. Saya juga baru tahu. Luar biasa ini di Indonesia. Menguatkan hati. Ini kalimat yang muncul di dalam hidup anak-anak muda. Kamu kok nggak pede? Kamu kok nggak pede? Nah, ketika anak-anak ditanya oleh temannya, kamu kok nggak percaya diri? Saudara, karena fungsi kelima dari seorang ayah itu nggak ada di hidup anak-anak itu. Saudara percayalah, ketika anak-anak bertumbuh,
dari anak menuju remaja. Setiap kali hadir papanya. Dan papa itu memberi dorongan. Nak, kamu bisa. Nak, kamu bisa. Saudara, kata kamu bisa itu membuat anak punya keberanian untuk melakukan apa saja. Ya karena tidak ada kehadiran seorang papa. Maka itu jadi penakut, sulit ambil keputusan, nggak berani jadi pemimpin. Karena fungsi kelima dari seorang ayah tidak ada. Fungsi yang keenam, mendisiplin. Bayangkan kalau ada anak yang tidak pernah didisiplin, saudara, hancur hidup anak itu. Maka itu penting sekali fungsi papa mama. Nah, sekarang saya percepat. Dari 4 fungsi mama, Rama mengasuh, merawat, dan menyayangi. Dengan 6 fungsi papa, ya, hidup takut Tuhan, adil, nggak pernah salah, nggak boleh salah, ya. Nomor 3. Nomor 4, menasihati. Nomor 5, menguatkan hati, membuat anak berani. Nomor 6, mendisiplin. Saya tanya, maaf, untuk mama-mama jangan marah dulu. Dari 2 figur mama dan papa ini, setelah kita lihat uraian firman Tuhan, siapa pembentuk karakter anak? Papa, ayah. Maka itu dalam fakta hidup sehari-hari, saudara. Kenapa setan berhasil membuat ayah-ayah nggak berfungsi dengan baik? Karena setan tahu papa itu harus dirusak. Karena kalau papa berhasil dirusak, anak-anak akan rusak dengan sendirinya. Kolose 3:21 ini meyakinkan siapa yang bisa melukai hati anak. Kolose 3:21. Hei papa-papa, janganlah sakiti hati anakmu. Nah, terjemahan yang betul nanti saudara lihat. Hei ayah-ayah, janganlah sakiti hati anakmu supaya anakmu jangan jadi pemberontak. Itu terjemahan yang betul. Supaya anakmu jangan jadi orang jahat. Saudara, ternyata yang bisa melukai hati anak, yang bisa menyakiti hati anak, seringkali bukan mamanya, tapi papanya. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Kita menjadi papa yang benar. Ada berapa terjemahan? Baik, saya lihat dulu ya. Amplified. Fathers, do not provoke or irritate or fret your children. Jangan dibuat iritasi, jangan dihancurkan, jangan diintimidasi, direndahkan. Do not be hard on them or harass them. Jangan disakiti, jangan disinggung sampai melukai hati. Kalau tidak, lest they become discouraged and sullen and morose and feel inferior and frustrated. Don't break their spirit. Jangan pecahkan, hancurkan roh mereka. Membuat mereka jadi tidak berharga. Bahasa Belandanya, misnit the strength for your kinder. Jangan terlalu keras. Tekan anak-anakmu. Wandar worden saya on sacrifice. Akhirnya anak-anak itu merasa tidak aman hidup. Terjemahan FAYH. Para bapak, jangan menegur anak saudara terlampau keras, sehingga mereka menjadi tawar hati dan patah semangat. Betul, kuncinya ada pada papa. Selama ini banyak papa membebankan tugas mendidik anak pada istri. Ternyata ini salah besar. Betul. Maka itu ayat 12 tadi, 1 Tesalonika 2, yang membuat anak-anak bisa kenal Tuhan dan percaya Tuhan. Saudara, itu ternyata tugas papa, bukan tugas mama. Itu ayat yang ke-12. Sekarang jelas mengapa setan lebih banyak merusak papa daripada merusak mama. Karena fungsi papa itu yang Tuhan tetapkan sebagai kepala yang menuntun tubuh dan keluarganya. Tuhan tolong kami semua. Nah, tadi ketika mau mulai, Pak Stephen Wongso mengingat tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Saya diminta oleh keluarga dari Pak Stephen Wongso. Salah seorang kemenakan Pak Stephen menikah di Makassar. Dan saya kenal baik dengan kemenakan itu sejak dia masih kecil. Saudara, dalam pemberkatan nikah, saya diminta Roh Kudus untuk meyakinkan pengantin pria
untuk berani mengucapkan janji. Kalau aku selingkuh, aku mati. Banyak yang protes. Nah, saudara, kenapa harus yang pria, pengantin pria? Ada yang tanya, loh apa pengantin laki, pengantin perempuan? Enggak, karena kepala itu pria menjadi suami. Nah, saya bilang ada dua alasan. Satu, begitu seorang pria selesai mengucapkan janji nikahnya, ya begitu selesai, maka detik berikut surga melantik, mewisuda, menetapkan dia menjadi wakil Tuhan Yesus di bumi. Karena menjadi suami. Nah, suami itu kan wakilnya Tuhan Yesus. Efesus 5 berkata, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya, demikianlah suami mengasihi istrinya. Tolong dicatat. Begitu setelah sekian belas bulan, istrinya melahirkan, tangisan bayi pertama terdengar bagi pria yang dilantik jadi suami sebelum anaknya itu lahir. Begitu dengar tangisan bayi yang pertama didengar oleh suami ini yang adalah ayah dari bayi itu, detik itu juga surga melantik orang yang sama. Pelantikan pertama dia menjadi wakil Yesus, maka pelantikan kedua setelah tangisan bayi terdengar di telinganya, maka detik itu juga orang yang sama dilantik, di inauguration menjadi wakil Papa di dunia ini. Bayangkan, begitu tugas pria waktu disahkan jadi suami, wakil Yesus. Waktu istrinya melahirkan, dia wakil Papa. Sekarang jelas mengapa calon pengantin pria harus berani janji. Bahkan saya menganjurkan kepada anak-anak gadis. Dengar ya gadis-gadis. Ketika semuanya, ya, ketika semua sudah oke, orang tua kalian setuju, gembala juga setuju, maka tolong gadis-gadis, saya titip pertanyaan final, ya, final question kepada cowokmu yang akan jadi calon suamimu. Pertanyaannya begini gadis, nanti kalau kita menikah, kamu berani janji nggak kalau kamu selingkuh mati? Nah, lalu cowokmu jawab, langsung batalkan pernikahan itu. Berarti dia mau selingkuh. Tolong dicatat. Kalau cowokmu memang gak mau selingkuh, begitu kamu tanya, nanti kalau kita menikah, berani gak kamu berjanji kalau aku selingkuh mati? Siap. Nah, itu suamimu yang luar biasa. Dengar para pria, kita harus bertobat. Karena fungsi suami, fungsi papa, itu yang sangat dibenci oleh iblis. Ngeri sekali. Malaikat 4 ayat 6. Ini ayat terakhir perjanjian lama. Ngeri sekali ayat terakhir perjanjian lama. Sebuah ultimatum, sebuah ancaman. Maka ia itu adalah kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Maka gereja akan membuat hati ayah-ayah berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada ayah-ayahnya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini ultimatumnya. Nah, inilah satu-satunya tulisan di seluruh dunia yang memberitahu manusia kapan dunia ini bisa musnah. Ternyata bukan karena tsunami, bukan karena perang nuklir, bukan karena gunung meletus, bukan karena gempa bumi. Hanya firman Tuhan yang memberitahu kita, bumi musnah ketika papa-papa menyakiti hati anak-anaknya sendiri. Ketika papa-papa nggak berfungsi. Terjemahan FIH saya akan baca. Pengajarannya akan mempersatukan lagi para ayah dengan anak-anaknya, sehingga mereka, ayah dan anak, menjadi satu dan sepikiran. Karena mereka akan tahu bahwa kalau mereka tidak mau bertobat, aku akan datang menghancurkan tanah mereka sama sekali. Wih, ngeri sekali. Ini tugas ayah mengasihi anak-anak. Nah, sekarang bagian berikut. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Kita lihat.
Ini yang saya katakan tadi, bagi beberapa saudara yang punya teologi atau doktrin yang tidak cocok dengan apa yang saya mau uraikan, jangan keluar dulu. Ikuti sampai selesai. Oke? Ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, supaya mereka menjadi sama seperti kita. Saya ulangi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya, saya pakai terjemahan bebas, supaya mereka menjadi sama seperti kita. Nah saudara, siapa kita? Kenapa kata kita? FYI sama. Kemudian Tuhan berfirman lagi, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa kita untuk diberi kuasa, sama seperti Tuhan. Nah saudara, 99% teologi pasti menerjemahkan kita di Kejadian 1:26, itulah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dulu saya juga percaya itu, tapi suatu hari ketika Roh Kudus menyadarkan saya dengan konsep, kenapa sih setan itu kok benci mama papa itu, kena apa? Yang dirusak kok mesti mama papa, suami istri. Ada apa? Waktu itu saya belum menikah. Saya tanya, apa iblis gak punya kerjaan lain selain ganggu suami istri, selain mengganggu fungsi papa mama? Karena betapa banyaknya rumah tangga rusak, saudara. Aduh, itu yang menakutkan sekali. Ada yang komen dari Palu, pemberkatan nikah yang dilayani oleh Papi saat di Makassar 7 Desember 2020 itu sangat langka. Bahkan baru pertama kali di dunia. Tidak pernah ada janji bagi kedua mempelai, khususnya mempelai laki-laki, mengatakan janjinya kalau dia berselingkuh dia mati. Selama ini kedua mempelai hanya membacakan teks, catatan, ya, janji nikah mereka itu di kertas yang sudah disiapkan. Enggak, janji nikah itu penting. Nah, setelah banyak pertanyaan di benak saya, kenapa setan itu sengit, nggak suka keluarga harmonis? Oh, ini jawabannya, salah satunya dari sekian yang kita sudah pelajari sejak tadi. Saya akhirnya merubah konsep saya, doktrin saya, bahwa kata kita ini bukan Tritunggal. Lalu siapa? Ternyata jawabannya ada di ayat 27. Coba lihat ayat 27, Kejadian 1, ya. Saya akan baca Kejadian 1 ayat 27. Maka Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambarnya, menurut dirinya. Ya, saya ulangi. Menurut gambar Tuhan dijadikannya manusia itu dia, tunggal, dia, titik, koma, dia itu ternyata dua pribadi, laki-laki dan perempuan, dijadikannya mereka, yaitu laki-laki dan perempuan dijadikan menurut gambarnya, in their image. Nah, ini jawabannya. Kalau begitu, Tuhan itu laki atau perempuan, bukan dalam gender, jenis kelamin, tidak salah. Ternyata kata kita menurut ayat 26 Kejadian 1 digambarkan sebagai papa dan mama. Nah, untuk menggambarkan papa yang ada di dunia, maka Tuhan jadikan laki-laki. Untuk menggambarkan mama di dunia seperti gambarnya, kan dikatakan begitu, maka Tuhan jadikan perempuan. Nah, laki dan perempuan tetap akan jadi laki dan perempuan kalau tidak diberkati. Ayat 28. Jadi Kejadian 1, 26, 27, 28 ini satu kesatuan yang tidak boleh diputus. Keren firman. Saya ulangi,
laki dan perempuan tetap akan jadi pria dan wanita. Tapi ketika pria dan wanita, laki dan perempuan ini diberkati, mereka jadi papa mama. Lihat ayat 28. Tuhan memberkati mereka. Diberkati untuk apa? Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jelas nggak? Ternyata kata berkat itu artinya pelantikan. Dilantik untuk apa? Supaya manusia berkuasa. Ayat 26. Wih saudara, ini luar biasa. Ketika Roh Kudus bukakan ini, saya gemetar. Wih, hebat sekali. Jadi laki dan perempuan akan tetap laki dan perempuan. Kalau mereka tidak diberkati untuk menjadi suami istri, setelah mereka sah jadi suami istri, ini luar biasa. Berfirmanlah Tuhan, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi begini urutannya. Harus jadi suami istri lebih dulu, baru jadi papa mama. Di situ rumah tangga pasti akan diberkati. Nah, yang hebat lagi saudara, kata berkat pertama kali muncul di Alkitab justru di ayat 28 Kejadian 1. Ini luar biasa. Berarti berkat itu nyata lewat pernikahan kudus. Apa lawan katanya berkat? Kutuk. Nah, Roh Kudus mengajar saya. Dengar baik-baik. Ternyata pintu berkat dan pintu kutuk itu satu, yaitu pernikahan. Saya ulangi lagi. Pintu berkat dan pintu kutuk itu satu, yaitu pernikahan. Pernikahan yang kudus, pernikahan yang benar, menghasilkan berkat atas rumah tangga, anak-anak, cucu semuanya. Tapi pernikahan yang terbalik dari ayat 28. Jadi papa mama dulu, baru jadi suami istri, itu kutuk. Maaf saya berkata. Maka itu setan merusak hidup dengan merusak ayat 28. Begitu ngeri ketika gereja dan orang tua Kristen tidak tegas kepada anak-anaknya. Jangan ada seks before marriage. Jangan. Itu kutuk. Tuhan tolong kami semua. Kejadian 2:18. Ini hebat. Kejadian 2:18. Mengapa? Ya, ayat 18. Yahweh Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kenapa nggak baik? Karena kalau manusia itu seorang diri saja, maka gambar Tuhan yang utuh tidak tercipta. Berarti inisiator pertama di dunia untuk manusia menikah ternyata papa kita, Yahweh Tuhan kita. Jadi kalau ada orang yang gak kawin-kawin, yang bingung bukan papa mamanya dan bukan neneknya. Yang pusing, Tuhan kenapa lu gak kawin-kawin? Saudara, luar biasa. Nah, papa di surga tidak hanya mendorong orang untuk menikah. Tidak. Dia bertanggung jawab menyediakan yang sepadan dengan dia. Maka itu kalimat berikut. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, kata Tuhan, akan menyediakan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Wih, luar biasa. Ini namanya jodoh. Tuhan yang bertanggung jawab. Sayang waktu, tapi tolong ditulis. Matius 19 ayat 12. Itu ada firman yang Tuhan setuju kalau ada orang tidak menikah karena 3 alasan. Lagi sekali Matius 19 ayat 12. Tuhan hargai. Tapi di luar 3 hal itu semua orang harus menikah. Wih, Tuhan kita hebat sekali. Nah, tapi saya nggak bisa terima. Saya cari. Tuhan beritahu saya. Mana ada ayat yang mengatakan Tuhan itu juga mama. Saya cari. Saya kaget waktu Roh Kudus tunjukkan. Ada 18. Saya menangis. Ternyata Tuhan juga mama.
Luar biasa. Ulangan 32 ayat 18. Nah, ini nyanyian Musa yang luar biasa. Gunung batu yang memperanakkan engkau. Siapa gunung batu itu bagi Musa? Yahweh Tuhan. Jadi Musa menggambarkan Yahweh Tuhan Bapa di surga itu sebagai gunung batu yang memperanakkan engkau. Telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Wih, luar biasa. Jadi itulah Papa kita yang juga Mama yang memperanakkan dan yang melahirkan. 1 Oktober 88 itu pertama kali saya bertemu dengan seorang Yahudi tapi warga negara Indonesia, Ibu Dorothy Marx, profesor di UI, di IPB, di ITB, tapi juga gembala dari GKI, saya lupa Cibunut atau mana di Bandung, orang Yahudi. Nah, dalam retreat mahasiswa di Kaliurang, saya pertama kali jumpa. Saya sudah sering dengar dia karena saya baca bukunya banyak dari terbitan BPK Gunung Mulia. Nah, saudara, akhirnya saya cerita. Di situ saya juga belajar tentang nama Tuhan yang adalah Yahweh. Nah, karena dia orang Yahudi. Nah, salah satu yang buat saya kaget, Ibu Dorothy menerangkan El Shaddai. Wih, kalau diterjemahkan itu jelek bahasa Indonesia. Harafiah, hurufiah, letterluck, orang Belanda bilang. El Shaddai itu artinya Elohim yang teteknya banyak. Ih, kan jelek. Itu letterlucknya, hurufiahnya. Tapi Bu Dorothy berkata, kalau diterjemahkan betul, begini. Elohim yang menyusui. Waduh, waktu dia terangkan itu, saya merinding. Hah? Sekarang kalau Tuhan itu menyusui, El Shaddai, dia itu Mama. Oh, saya mengerti. Luar biasa. Jadi kata kita di Kejadian 1:26 itu ternyata adalah Papa Mama. Karena di surga ada Mama dan Papa, jadi dia itu Mama juga. Karena di surga ada Papa dan Mama, supaya bumi jadi seperti surga, maka di bumi pun harus ada Papa dan Mama. Nah, Papa dan Mama yang di surga itu harmonis, bahagia. Begitulah seharusnya Papa Mama di dunia. Harmonis, bahagia, saling mengampuni. Nah, sekarang kita tahu mengapa setan gak suka Papa Mama di dunia. Supaya gak ada gambar Tuhan. Maka itu ketika Papa Mama bercerai, anak-anak rusak figur Tuhan. Maka itu Malaki 2:16. Mengapa di dunia ini hanya ada satu buku, nggak ada dua buku? Malaki 2:16. Mengapa di dunia ini hanya ada satu buku yang punya statement menakutkan? Anak saya di rumah beritahu, the meaning of El Shaddai, the word tit itu puting, bacanya teat, puting, is often coupled with the word mighty strong, creating the phrase. Oke, terima kasih. Mighty teat, ya, yang menyusui. Oh, ternyata ada bahasa Inggrisnya. Makasih. Oke, Malaki 2:16. Saudara lihat, sebab aku membenci perceraian. Wih, Malaki 2:16. Sebab aku membenci perceraian. Firman Yahweh Tuhan Israel, FAYH, Tuhan orang Israel telah berfirman bahwa ia membenci perceraian. Saudara catat, satu-satunya tulisan di dunia ini yang ada kalimat aku benci perceraian, itu hanya Alkitab. Tidak ada buku lain di dunia yang mempunyai kalimat aku benci perceraian kecuali firman Tuhan. Mengapa dia benci? Bukan gak suka. Karena begitu Papa Mama diceraikan, hancur. Anak-anak hancur. Sampai hari ini saya baru ketemu satu hamba Tuhan. Aduh, saya lupa, dari Swiss. Kalau ada yang ingat saya, dia nulis buku I Married You. Fisher, siapa ya, saya lupa. Dia memberi ilustrasi pernikahan di hadapan Tuhan
itu seperti 2 lembar kertas. Tolong perhatikan tangan saya. Nah, 2 lembar kertas ini diberi lem yang rata di permukaannya. Begitu lem itu rata di permukaan 2 kertas ini, lalu ditempelkan. Berapa saat kemudian kertas 2 ini sudah menjadi 1. Oh, Walter Trobbis, terima kasih Tuhan. Walter Trobbis, orang Swiss itu menulis luar biasa. Maka itu orang yang bercerai, artinya suami istri, begitu kertas ini dipisahkan jadi 2 lagi. Oh, orang Jerman ya itu, tapi dia tinggal di Swiss. Begitu 2 kertas ini dipaksa untuk dipisahkan, maka hasilnya robek, hancur, tercabik-cabik. Ini luar biasa. Jadi saudara, mari mulai hari ini kita perhatikan, jaga fungsi mama papa. Nah, kalimat bagian terakhir, mama papa akan tetap jadi mama papa yang baik, bukan karena rajin berdoa, bukan karena rajin melayani, bukan karena rajin menghafal ayat, rajin doa puasa. Tidak, papa mama akan tetap jadi papa mama. Tolong, karena satu hal saja, karena saling mengampuni dan selalu mengampuni dan terus menerus mengampuni. Kalau papa mama selalu mengampuni, terus menerus mengampuni, setan gak punya hak untuk merobek pernikahan itu. Maka itu hukum Kristus yang tertinggi adalah hukum pengampunan. Jadi suami istri pegang firman ini. Sesalah-salahnya suami, istri harus mengampuni. Sesalah-salahnya istri, suami harus tetap mengampuni. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Dia mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Dia menerima kita apa adanya. Begitulah kita suami istri saling menerima. Kalau itu ada di hidup kita, maka anak-anak sehat, anak-anak pintar, anak-anak bahagia. Karena lihat papa mamanya selalu bahagia. Oke, karena di Facebook saya ada beberapa pertanyaan yang sama. Bagaimana kalau sudah hamil dulu? Apakah harus diberkati? Jawaban saya, jangan. Loh, nah dengarkan ini. Sebelum saya mengerti firman yang saya sampaikan kepada saudara, saya setuju kalau anak-anak muda buat free sex lalu hamil, ya harus dinikahkan. Tapi setelah kejadian satu ini terbuka, saya tidak akan mau menikahkan walaupun sudah hamil. Kenapa? Begini jawabannya. Diperiksa dulu, dilayani dulu. Mereka ini betul-betul cinta atau karena hawa nafsu? 90 sekian persen hamil sebelum menikah itu pasti karena hawa nafsu. Saudara, dalam pengamatan saya, hampir 80% menikah hamil dulu, ujungnya perceraian. 80% kurang lebih. Nah, saya bilang kepada kedua orang tua dari 2 anak muda ini, lebih baik kita malu dan menderita sekarang karena anak-anak kita sudah seperti ini. Dan saya bilang kepada keluarga pria, maka kandungan gadis itu harus ditanggung oleh keluarga pria, biayanya. Terus diawasi, apakah mereka betul saling cinta? Kalau tidak, ya tetap dibiayai sampai anak itu lahir, sampai gadis ini ketemu jodoh yang benar. Karena kalau tidak, saya bilang pada papa mama mereka, rela nggak anak-anak kita yang masih muda ini jadi janda dan jadi duda kalau dipaksa menikah? Rela tidak? Wah, itu jawabannya. Jadi jangan dinikahkan walaupun sudah hamil. Tunggu, waktu akan membuktikan mereka itu cinta atau tidak. Ya, jadi saudara, jangan saudara diskusi lagi. Maka itu anak-anak muda, jaga dirimu supaya kamu jadi papa mama yang benar, anak-anakmu bahagia. Jangan lupa, pintu berkat itu pernikahan yang kudus, pintu kutuk itu pernikahan yang salah. Papa mama selalu terus menerus mengampuni, mengampuni, mengampuni terus. Tidak ada alasan tidak mengampuni. Kalau itu ada, keluarga kita bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.
Ayo kita semua jadi pelaku firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi